Bab 2705. Salah ambil. Di langit berbintang, menyaksikan Mileye dengan gila melahap api hitam kekacauan, Tuan Muda ke-9 tercengang. Api hitam kekacauan ini adalah benda yang paling jahat di dunia ini, bahkan kipas lipat di tangannya tidak bisa menahan erosi api ini, tapi pada saat ini, Mileye tidak hanya memblokirnya, bahkan melahapnya. Menelan api hitam kekacauan. Tuan Muda ke-9 benar-benar linglung, dia menatap Mileye di bawah dengan tidak percaya, pemandangan di depannya benar-benar di luar dugaannya. Dia tidak menyangka akan ada seseorang di dunia ini yang bisa melahap api hitam kekacauan, ini tidak masuk akal. Di bawah, Mileye dengan gila-gilaan menyerap api hitam kekacauan. Tidak, harus dikatakan bahwa baju besi di tubuhnya yang melahap api hitam kekacauan. Dan api hitam kekacauan ini tidak memiliki perlawanan sama sekali. Yang paling penting adalah meskipun Mileye dikelilingi oleh api hitam kekacauan, dia baik-baik saja. Di langit berbintang, mata Tuan Muda ke-9 penuh dengan ketidakpercayaan. Tidak mungkin, bagaimana mungkin? Pada saat ini, Mileye tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan detik berikutnya, dia merentangkan tangannya, dan dua pedang api muncul di tangannya. Pedang api yang terkondensasi dari api hitam kekacauan. Satu pedang sangat sesat, satu pedang sangat jahat. Detik berikutnya, sudut mulut Mileye sedikit terangkat. Tuan Muda ke-9, terima kasih. Saat suara itu terdengar, dia tiba-tiba membubung ke langit. Di langit berbintang, tiba-tiba pupil Tuan Muda ke-9 mengecil. Dia mengayunkan kipasnya tiba-tiba, secercah cahaya putih menyembur keluar dari kipasnya. Di cahaya putih ini juga ada bayangan monster langit. Bang! Tiba-tiba cahaya putih itu pecah seketika, kemudian terdengar teriakan dari lapangan, dan Tuan Muda ke-9 pun segera mundur. Jaraknya puluhan ribu kaki, dan ketika dia berhenti, kipas lipat di tangannya benar-benar terbakar. Tuan Muda ke-9 terkejut, dan segera melepaskan kipas lipat itu. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan kipas lipat yang menyala terbang langsung ke tangannya. Dengan sentuhan ringan tangan kanannya, api hitam kekacauan itu langsung terhapus, dan lambat laun, kipas lipat itu mulai sembuh dengan sendirinya. Mileye melihat kipas lipat, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Meskipun kipas ini tidak sebagus api hitam kekacauan ini, itu bahkan merupakan senjata dewa. Dia pernah menderita karena kipas ini sebelumnya. Mileye langsung menyimpan kipasnya, dan melihat pemandangan ini, wajah Tuan Muda ke-9 tiba-tiba menjadi sangat jelek. Mileye memandang Tuan Muda ke-9 dan berkata sambil tersenyum, "Ayo lagi." Saat suara itu terdengar, dia tiba-tiba menghilang di tempat. Jelep-jelep. Dua cahaya pedang melintas di lapangan. Kecepatannya sangat cepat, dan dalam sekejap mata berada di depan Tuan Muda ke-9. Dan tidak ada kesempatan bagi Tuan Muda ke-9 untuk melarikan diri. Sorot keganasan terpancar di mata Tuan Muda ke-9. Dia mengangkat tangannya dengan kasar. Dalam sekejap cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari tubuhnya, dan akhirnya cahaya emas ini menyelimutinya seperti lonceng emas. Saat ini, pedang Mileye tiba. Bang! Lonceng emas bergetar hebat. Di dalam lonceng emas, Tuan Muda ke-9 menyemburkan seteguk darah. Tentunya senjata dewa defensif miliknya cukup berbeda dengan armor Mileye. Armor Mileye bisa menahan hampir semua kekuatan. Sedangkan senjata dewa pertahanan Tuan Muda ke-9 ini jelas hanya bisa menahan sebagian dari kekuatannya. Saat itu tiba-tiba pupil Tuan Muda ke-9 menciut, karena menemukan lonceng emasnya sedikit demi sedikit menghilang. Tidak bisa menghentikan api hitam kekacauan. Mileye melirik api hitam kekacauan,
merasa sedikit kaget di hatinya, bukankah api ini terlalu dahsyat? Seolah memikirkan sesuatu, Mileye menatap pena kebenaran agung di pinggangnya dan menghela nafas dalam hatinya. Pena kebenaran agung ini agak murah. Sangat murah. Seolah mengetahui apa yang dipikirkan Mileye, tiba-tiba terdengar suara pena kebenaran agung. Itu tidak ada hubungannya denganku, itu kamu. Mileye berkata dengan lembut, aku tahu, ini masalahku, aku tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhmu. Pena kebenaran agung. Mileye berkata lagi, Kak Pena, aku tidak mengeluh tentangmu. Coba pikirkan, aku tidak bisa mematahkan kipas lipat seseorang bersamamu, tapi aku bisa dengan mudah mematahkan kipas lipat seseorang dengan api ini. Katakan padaku, bukankah kamu tidak berguna? Kak Pena, jujurlah padaku, apa kamu kurang jago? Apa kamu tidak bisa mengikuti iramaku? Pena kebenaran agung diam. Mileye menghela nafas lagi, Kak Pena, tadi kamu sudah bilang padaku bahwa kalau kitab suci tidak keluar, maka kamu tidak terkalahkan. Katakan sejujurnya, apakah kamu berpura-pura hebat seperti aku? Pena kebenaran agung. Mileye ingin mengatakan sesuatu yang lain, saat ini pena kebenaran agung di pinggangnya tiba-tiba bergetar, dan detik berikutnya, di ujung pena kebenaran agung, ada setetes cairan hitam pekat. Mileye sedikit terkejut, Kak Pena, apa ini? Pena kebenaran agung berkata dengan lembut, tinta. Mileye sedikit mengernyit, setetes tinta. Pena kebenaran agung berkata, gunakan sekarang. Mileye berpikir sejenak, lalu mengusap penanya. Jelek. Ujung pena hitam tiba-tiba menebas. Bang. Lonceng emas yang terkorosi oleh api hitam yang semrawut tiba-tiba pecah, dan detik berikutnya Tuan Muda ke-9 langsung terlempar ratusan ribu kaki jauhnya dari pena, dan ketika dia berhenti, sudah berada puluhan juta mil star territory jauhnya. Mileye tercengang. Tuan Muda ke-9 itu pun tercengang, saat ini dia sudah tidak mempunyai raga lagi, yang ada hanyalah jiwa. Mileye melihat kegelapan di sekelilingnya, dan tangannya sedikit gemetar. Pena kebenaran agung ini lumayan hebat. Pada saat ini, pena kebenaran agung tiba-tiba berkata, Tuan Muda Ye, sudah kubilang padamu bahwa di antara benda ilahi alam semesta, kecuali kitab suci dan aksara kuno, tidak ada yang bisa menandingiku, termasuk pedang biru gaib kamu sebelumnya dan menara kecil, dan api di tubuhmu sekarang. Api ini adalah sampah di mataku, kalau di depan tubuh utama, dia akan langsung bersujud ke arahku. Jadi, aku benar-benar sangat cakap. Jangan selalu meragukan kemampuanku, memang benar, terkadang aku sangat marah, kalau bukan karena adikmu, aku. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba berhenti berbicara. Mileye bertanya, kalau bukan adikku, apa yang akan kamu lakukan? Setelah hening beberapa saat, pena kebenaran agung berkata, tidak apa-apa, aku hanya ingin menjelaskan kepadamu. Aku sebenarnya tidak lemah, itu saja. Mileye berkata dengan serius, Kak Pena, aku tahu kamu tidak lemah, tapi kamu harus membuatku merasakannya. Kamu harus menunjukkannya. Kalau kamu tidak menunjukkan dirimu, siapa yang tahu kamu tidak lemah? Sambil berbicara, dia mengambil pena kebenaran agung, dan berkata, Kak Pena, berikan tinta lagi. Dia menemukan bahwa setelah dia mengusap pena tadi, dia menemukan bahwa sudah tidak ada tinta di ujung pena. Pena kebenaran agung berkata dengan suara yang dalam, tidak ada tinta lagi. Mileye sedikit mengernyit, Kak Pena, apakah kamu sepelit ini? Kamu tidak bersedia memberikan setetes tinta? Pena kebenaran agung tersenyum masam, ini bukan tentang tidak memberikannya, tapi tentang tintanya. Berbicara tentang itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi.
Mileye mengerutkan kening dan hendak mengatakan sesuatu ketika Tuan Muda ke-9 di kejauhan tiba-tiba berkata, "Pena kebenaran agung tadi." Mileye memandang Tuan Muda ke-9, saat ini jiwa Tuan Muda ke-9 seperti gumpalan asap. Orang ini akan musnah sepenuhnya. Mileye merentangkan telapak tangannya, dan cincin penyimpanan yang dikenakan Tuan Muda ke-9 pun terbang ke tangannya. Dia meliriknya, sudut mulutnya sedikit terangkat, lalu dia menyimpan cincin penyimpanan itu. Dia memandang Tuan Muda ke-9, kenapa lelaki tua itu tidak membantumu? Dia menemukan bahwa mastermu sebelumnya belum bergerak sampai sekarang, dan ini agak tidak normal. Tuan Muda ke-9 tersenyum tipis, dia tahu aku sudah tidak tertolong. Jadi, menyerah padaku. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Tuan Muda ke-9, keberadaan seperti apa yang kamu miliki di kalangan generasi muda keluarga kamu?" Setelah hening sejenak, Tuan Muda ke-9 berkata, "Ada 2 orang yang lebih baik dariku." Mileye bertanya lagi, "Apakah kamu menargetkan aku secara pribadi, atau keluarga kamu yang menargetkan aku?" Tuan Muda ke-9 terkekeh, "Apakah ada bedanya?" Mileye mengangguk, "Ada perbedaan." Tuan Muda ke-9 berkata dengan lembut, "Aku secara pribadi yang mengincar kamu, tapi segera keluargaku yang akan mengincar kamu." Mileye bingung, "Kenapa?" Tuan Muda ke-9 memandang Mileye, "Kamu membunuhku. Dan aku termasuk salah satu kandidat untuk calon kepala keluarga. Di belakangku juga mewakili suatu kekuatan. Sekarang, aku mati di tanganmu. Mereka tidak akan menyerah, dan keluargaku tidak akan menyerah. Keluarga bangsawan, yang paling penting adalah gengsi, mereka akan membalas dendam ini untukku. Terlebih lagi, api hitam kekacauan dan kipas dewa telah diambil olehmu. Kedua benda ilahi adalah milik keluargaku. Mereka pasti akan datang mengambil kembali harta keluarga." Mileye mengangguk, "Artinya, mereka akan datang lagi, kan?" Tuan Muda ke-9 mengangguk, "Ya." Mileye tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Apakah kamu ingin hidup?" Tuan Muda ke-9 membeku. Mileye tersenyum kecil, "Aku punya pil pemelihara jiwa, 200 juta nadi alam semesta. Kalau kamu ingin hidup, aku bisa menjualnya kepadamu." 200 juta. Tuan Muda ke-9 tertegun, dan kemudian menjadi marah, "Kamu sedang merampok." Mileye mengangkat bahu, berbalik dan pergi. Tuan Muda ke-9 buru-buru berkata, "Aku akan beli. Aku akan beli." Mileye menoleh dan menatap Tuan Muda ke-9, "Beri aku uangnya sekarang." Wajah Tuan Muda ke-9 berubah menjadi jelek, "Cincin penyimpanan aku ada padamu, ku beli dengan apa?" Mileye tertawa dan berkata, "Biarkan keluargamu mengirimkannya. Aku yakin Tuan Muda ke-9 masih bisa mendapatkan 200 juta nadi alam semesta. Tentu saja, kamu juga bisa memberitahu keluargamu dan biarkan mereka datang untuk membunuhku." Tuan Muda ke-9 terdiam. Mileye tersenyum dan berkata, "Kalau kamu ragu lagi, kamu akan benar-benar mati." Tuan Muda ke-9 berkata dengan suara berat, "Aku akan beli." Mileye mengangguk sambil merentangkan telapak tangannya, sebuah pil perlahan melayang di hadapan Tuan Muda ke-9. Tuan Muda ke-9 meminumnya dengan cepat. Setelah meminum pil tersebut, jiwa Tuan Muda ke-9 segera stabil, dan pada saat itu, gumpalan cahaya pedang tiba-tiba mengunci jiwanya. Tuan Muda ke-9 menatap Mileye. Mileye tersenyum dan berkata, "Suruh keluargamu segera bawa uang." Tuan Muda ke-9 melirik ke arah Mileye, lalu merentangkan telapak tangannya. Sebuah tanda tiba-tiba melonjak ke langit, dan tak lama kemudian, tanda itu menghilang di ujung langit berbintang. Mileye melirik ke langit, lalu tersenyum dan berkata, "Tuan Muda ke-9,
200 juta nadi alam semesta membeli nyawa, kamu untung. Tuan muda ke-9 menatap Mileye, kamu yakin tidak akan membunuhku? Mileye berkata dengan serius, dalam hatimu, apakah aku orang yang begitu jahat? Setelah berbicara, dia mengeluarkan sebuah buku kuno, dan berkata, aku adalah orang yang membaca buku bijak. Tuan muda ke-9 melirik buku kuno di tangan Mileye, dan sedikit mengernyit, 36 trik jahat. Buku bijak macam apa ini? Mileye segera menyimpannya, dia sedikit malu. Ups, salah ambil. Bersambung.